Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya Aji Suraji akan menyampaikan materi kuliah rekayasa lalu lintas dengan subbab tingkat pelayanan jalan. Outline ini pada dasarnya lebih ditekankan menjelaskan tentang Permen Hub nomor 14 tahun 2006 yang intinya adalah berbicara tentang rekayasa dan manajemen lalu lintas. Di dalamnya ada tingkat pelayanan. Kemudian dijelaskan tentang pengertian, indikator tingkat pelayanan A, B, C, D, E, F, dan tingkat pelayanan simpang. Kemudian tingkat pelayanan pada jalan tol, arteri primer, kolektor, lokal sekunder, arteri sekunder dan kolektor sekunder, pada simpang dengan apil dan simpang dengan prioritas stop. Tingkat pelayanan adalah kemampuan ruas jalan dan atau simpang untuk menampung lalu lintas pada keadaan tertentu. Namun demikian, tingkat pelayanan ini sebenarnya lebih didasarkan kepada kualitas, tingkatan kualitas kondisi lalu lintas yang ada. Kemudian tingkat pelayanan ini sering dikaitkan dengan adanya volume dan kapasitas yang disebut dengan rasio volume kapasitas, disingkat RVK, atau sering disebut dengan VC ratio atau volume dibagi dengan kapasitas. Ini adalah tampilan bagian lembar depan terkait dengan Permen-Hub nomor 14 tentang manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan. Di dalamnya dibicarakan tentang tingkat pelayanan jalan. Tingkat pelayanan jalan sering disebut dengan istilah lain level of service atau LOS, adalah kemampuan ruas jalan dan atau simpang untuk menampung lalu lintas. Ya, tadi dibicarakan tentang kualitasnya dan seterusnya. Oke, volume, kapasitas dan tingkat pelayanan memang ada hubungannya. Jadi volume itu banyaknya kendaraan yang lewat pada suatu titik tertentu. Kapasitas adalah kemampuan jalan untuk menampung kendaraan. Nah, perbandingan antara volume dan kapasitas itu adalah nanti digunakan sebagai indikator dalam menentukan tingkat pelayanan. Tingkat pelayanan memang diperlukan informasi itu dalam konteks perencanaan lalu lintas, ya. Diinventarisir, kemudian dievaluasi, kemudian tingkat pelayanan berapa ruas jalan diinginkan dan seterusnya, kemudian disusun rencana-rencana program untuk perbaikan pada ruas jalan itu. Nah, apa indikator tingkat pelayanan? Indikator yang pertama adalah kecepatan. Yang kedua adalah nisbah atau perbandingan antara volume dan kapasitas. Nah, ini yang sering dan menjadi tolak ukur utama di dalam penentuan tingkat pelayanan, yaitu VC ratio. Kemudian ada indikator tambahan, kepadatan dan kecelakaan. Tingkat pelayanan pada suatu ruas jalan itu bertingkat mulai dari pelayanan A, B, C, D, E, dan F. Nah, tingkat yang terbagus itu adalah A, tentunya performanya adalah bagus. Bagaimana disebut tingkat pelayanan A? Yaitu terjadi arus bebas dengan volume lalu lintas yang sangat rendah, kecepatannya tinggi. Enak, begitulah ya. Kepadatan sangat rendah, kemudian pengemudi bisa mempertahankan kecepatan sesuai yang diinginkan, ya tentunya sesuai dengan batasan kecepatan di dalam rambu-rambu batas kecepatan itu ya. Kemudian level di bawahnya itu tingkat pelayanan B, arus masih stabil, volumenya sedang, kepadatannya masih rendah, ada hambatan internal, tidak banyak mempengaruhi kecepatan. Pengemudi masih punya kesempatan cukup untuk bisa memilih kecepatan, ya, bisa menyiap masih, walaupun mungkin tidak seleluasa ketika tingkat pelayanan A. Tingkat pelayanan C itu arus relatif stabil, kecepatan kendaraan dikendalikan oleh volume, artinya sudah dipengaruhi oleh volume, sudah mulai padat,
kemudian hambatan juga beberapa ada, pengemudi sudah ada keterbatasan untuk bisa bermanuver memilih kecepatan. Nah, tingkat pelayan D ini sudah mulai jelek ya, orang sudah mulai jenuh ini ya, arus mendekati tidak stabil, bisa potensi kecelakaan ya. Kepadatan lalu lintasnya, volumenya sudah terjadi hambatan beberapa spot-spot tertentu, pengemudi sudah tidak punya kebebasan untuk bisa memilih kecepatan ya. Ini tingkat pelayanan D. Kemudian tingkat pelayanan E lebih rendah lagi ya, yaitu volumenya sudah mendekati kapasitas ya, sudah hampir 1. Kemudian kepadatan tasnya tinggi, pengemudi merasa kemacetan beberapa spot-spot tertentu ya. Tingkat pelayanan F ini boleh dikatakan sudah drop sekali ya. Jadi harus tertahan, kepadatan sangat tinggi, terjadi antrian. Pada simpang ini sebenarnya yang lebih banyak menjadikan indikator adalah tundaan dan kapasitas pada simpang. Tundaannya seperti apa? Nanti bisa dicek, kemudian dibandingkan dengan daftar indikator tadi. Standar tingkat pelayanan, itu sebagus apa sebenarnya suatu ruas jalan itu harus bisa melayani. Arteri primer itu sekurang-kurangnya B, kolektor primer itu B, kemudian lokal primer itu C, jalan tol itu sekurang-kurangnya adalah B. Artinya apa? Kalau level di bawahnya itu berarti di bawah standar pelayanan minimum. Nah, ini adalah tabel tingkat pelayanan untuk jalan tol ya, A, B, C, D, dan seterusnya. Di sini ada indikatornya, arus bebas, kecepatan lebih dari 100 km per jam, volume itu 1400 cc per jam pada 2 lajur satu arah. Kemudian B dan seterusnya ada indikatornya. C ini ditambahkan ada volume itu mencapai 75% dari kapasitas atau 0,75 ya. Untuk D ini mencapai 0,9 dan seterusnya. Kemudian jalan arteri ini arus bebas, kecepatan lebih dari 100 km per jam dan seterusnya. Kemudian volume dibanding dengan kapasitas itu 20% atau 0,2. Begitu juga B, C, dan seterusnya bisa dibaca di penjelasan-penjelasan yang ada di kolom sebelah kanan. Kemudian untuk jalan kolektor primer, maka di sini dikatakan bahwa A, tingkat pelayanan A itu mempunyai perbandingan volume kapasitas itu 30% atau 0,3 dan seterusnya. Kemudian tingkat pelayanan jalan lokal sekunder itu lebih banyak didasarkan pada kecepatan. Misalnya tingkat pelayanan A, kecepatannya itu lebih besar dari 40. Kemudian kalau B lebih besar dari 30 dan seterusnya. Kemudian tingkat pelayanan untuk jalan arteri sekunder ini ada tingkat pelayanan juga indikatornya 0,6. Kemudian untuk A itu tadi, untuk yang B itu 0,7, untuk C kurang dari 0,8 dan seterusnya. Kemudian untuk apel dilihat tundaannya. Untuk tingkat pelayanan A kurang dari 5 detik per kendaraan, load faktornya 0,0 dan seterusnya. Kemudian untuk yang stop tingkat pelayanan A, maka rata-rata tundaan berhenti atau dalam 1 detik per kendaraan itu kurang dari 5. Kemudian kalau kita rangkum bagaimana tadi tabel-tabel itu kita rangkum sedemikian rupa menilai berdasarkan visi ratio, maka jalan tol ini ABCD ini indikator visi rasionya. Jalan arteri primer ini kelas ABC dan seterusnya ini visi rasionya dan seterusnya. Contohnya B, arteri primer B itu berarti mempunyai visi rasio 0,2 sampai 0,45 dan seterusnya. Inilah rangkuman penentuan tingkat pelayanan jalan. Demikianlah materi kuliah rekayasa lalu lintas subbab tentang
tingkat pelayanan jalan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.